Perkenalkan sebelumnya nama saya Raihan Yudisya dengan NIM 2209116053 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Jadi di sini pada praktikum data mining di final project, maaf sebelumnya di tugas final projectnya ada deployment. Oke, saya di sini mengambil tema restoran revenue analysis. Oke, di sini kita menggunakan metode CRISP-DM. Yang pertama ada business understanding, ada data understanding, data preparation, data modeling, evaluation, dan terakhir ada tambahan deployment. Oke, untuk bagian pertama di business understanding, ada business objective, analisis dataset tentang penjualan restoran ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja penjualan restoran. Analisis ini penting untuk pemilik restoran mengetahui dan mengidentifikasi peluang apa untuk meningkatkan pendapatan restoran itu sendiri. Di assess situation atau situasi, untuk menilai situasi penjualan restoran, kita sebagai penjual harus melihat beberapa faktor yang relevan. Ini termasuk juga jumlah pelanggan, harga rata-rata menu, biaya pemasaran, dan yang lainnya. Dengan menjawab beberapa pertanyaan tadi, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja penjualan restoran dan faktor-faktor apa yang berpengaruh. Oke, data mining goals-nya di sini yang pertama ada untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi, informasi yang kita dapat dari dataset diharapkan bisa membantu penjual ataupun orang yang bekerja di bidang restoran ini untuk mendapatkan atau mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pola dan tren, karena di dataset ini juga ada jenis masakannya. Jadi, kita bisa mengidentifikasi pola dan tren jenis masakan apa yang kira-kira relevan dengan zaman. Yang ketiga, ada optimalisasi pengeluaran pemasaran. Di sini untuk biaya pemasaran, jadi kita bisa membuat biaya pemasaran itu jadi lebih efektif. Yang keempat adalah pemahaman mendalam. Pemahaman mendalam ini maksudnya adalah secara general, yaitu memahami dataset itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke data understanding. Di sini ada collect initial data. Jadi data yang saya ambil ini berasal dari Kaggle dengan nama Restoran Revenue Prediction. Link datasetnya juga sudah tertera. Untuk describe datanya, dataset ini terdiri dari 1000 baris dan 8 kolom. Di bawah ini penjelasan untuk setiap kolom. Di next slide. Oke, data understanding. Jadi di sini penjelasannya secara singkat aja, langsung dari berdasarkan nama kolomnya. Yang pertama ada number of customer, yaitu jumlah pelanggan yang mengunjungi restoran. Yang kedua ada menu price atau harga rata-rata dari menu restoran. Yang ketiga ada marketing spend, ini seperti pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan pemasaran. Yang keempat ada question type, yaitu jenis masakan yang ditawarkan. Di sini ada 4 jenis masakan. Yang kelima ada average customer spending atau rata-rata pengeluaran pelanggan. Yang keenam ada promotion, jumlah promosi yang dilakukan restoran. Ketujuh review, dan yang terakhir ada monthly revenue atau pendapatan bulanan dari restoran itu sendiri. Selanjutnya masuk ke bagian EDA atau EDA atau Exploratory Data Analysis. Di sini data understanding masih masuk di dalam data understanding. Yang pertama ada menggambarkan pendapatan bulanan menggunakan bar plot. Selanjutnya ada average customer spending by question type, di mana customer menghabiskan uangnya berdasarkan jenis masakan. Selanjutnya di data understanding lagi masih ada verify data quality. Pertama kita melakukan pengecekan missing values. Di sini tidak terdapat missing values dari semua kolom yang ada di dalam dataset tersebut. Selanjutnya di outlier, pada outlier terlihat ada pendapatan bulan restoran sebesar 563 dan yang berada di angka minus 289781 merupakan sebuah anomali dari semua data yang ada pada dataset tersebut. Untuk duplicatednya juga sama seperti missing values, tidak terdapat duplikasi atau duplicated. Selanjutnya data cleaning, data preparation, missing values dan duplicatednya masih sama, tidak terdapat missing values dan duplicated.
Selanjutnya, data preparation di bagian data cleaning. Di sini outliernya terdapat satu kolom yang memiliki outlier, yaitu monthly revenue atau pendapatan bulanan dari restoran itu sendiri. Di sini terdapat 0,5 outliernya. Jadi untuk menghilangkan outliernya, kita menggunakan tahap-tahap yang ada seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini menggunakan tahap-tahap yang bisa dilihat teman-teman semua. Setelah dilakukan tahap seperti itu, maka akan terlihat hasilnya bahwa monthly revenue-nya outlier sudah tidak ada atau sudah menjadi 0. Jadi di sini disimpulkan bahwa outlier yang ada pada kolom monthly revenue tadi udah tidak ada lagi. Oke, selanjutnya data preparation. Di bagian data cleaning ada construct data. Di sini saya membuat beberapa kolom baru. Jadi kolom barunya ini untuk membantu menganalisis beberapa hubungan antara data yang sudah ada. Contohnya salah satunya adalah kolom yang saya buat, yaitu price to revenue. Ini membagi harga menu dengan pendapatan bulanan, memberikan sedikit gambaran tentang seberapa besar harga menu dengan kaitannya dengan pendapatan bulanan, dan masih banyak yang lainnya lagi. Yang kedua, data transformation. Di sini saya mengubah isi dari kolom question type atau jenis masakan yang sebelumnya berupa kata, yaitu Italian, Japanese, Mexican, dan American. Di sini diubah menjadi angka 1, 2, 3, dan 4 sesuai yang tadi. Jadi 1 Italian, 2 Japanese, 3 Mexican, dan 4 American. Oke, modeling sekarang ada select modeling teknik. Berdasarkan business understanding, analisis ini lebih cocok untuk pendekatan prediktif. Kenapa? Karena pendekatan prediktif membantu seorang pemilik restoran dalam mengambil keputusan yang lebih baik dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari dataset untuk memprediksi kinerja penjualan restoran di masa depan. Dengan menggunakan teknik prediksi, pemilik restoran bisa mengidentifikasi peluang apa yang kira-kira bisa dijadikan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Di sini select modeling tekniknya, di sini menggunakan 3, GNB, KNN, dan DTC. Selanjutnya untuk di bagian evaluation ada composition metric, dapat dilihat seperti yang ada pada gambar. Di sini selanjutnya masih di bagian evaluation ada features ranking. Jadi grafik yang ada di gambar ini menunjukkan seberapa besar pengaruhnya terhadap fitur-fitur yang diambil untuk mengambil terhadap keputusan yang ingin diambil. Jadi fitur dengan nilai fitur importance yang lebih tinggi dianggap menjadi yang lebih penting dalam mempengaruhi prediksi dari model itu sendiri. Jadi dari visualisasi yang dapat kita lihat di samping, kita dapat melihat fitur mana yang kira-kira sangat berpengaruh nih dalam pengambilan keputusan oleh model decision tree classifier. Selanjutnya di sini tuning hypermeternya. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.